Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas kuis statistika bisnis eh, tentang analisis korelasi linier dan uji signifikansi. Jadi kuis ini merupakan kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi sebelum dilakukannya ujian tengah semester. Khususnya untuk mata kuliah statistika bisnis. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya coba sharing aja ke teman-teman semua. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu soalnya seperti apa. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Statistika bisnis kuis kedua semester 2 2022. Tanggal 10 Mei 2022. Oke, soalnya adalah yang pertama, pemerintah berkeyakinan bahwa semakin banyak perusahaan sekuritas akan meningkatkan volume perdagangan saham di bursa semakin meningkat sehingga berdampak positif pada investasi di dalam negeri. Berikut adalah data jumlah perusahaan dan volume perdagangan saham dalam jutaan lembar. Ya, di sini kita lihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Berarti kurang lebih ada 6 tahun, ada 6 ya datanya. Dengan jumlah perusahaan dan volume saham di situ ada datanya juga. Pertanyaan yang pertama, yang A, tentukan persamaan regresi Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah volume saham dan X adalah jumlah perusahaan. Kemudian yang B, ujilah koefisien regresi apakah berpengaruh nyata atau tidak pada taraf nyata 5%. Yang C, berilah penjelasan makna dari persamaan di atas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dugaan sementara bahwa hubungan produktivitas kerja dengan kebiasaan bermain game online adalah negatif. Semakin banyak bermain game online, maka produktivitas akan menurun. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel sebanyak 30 orang dari Starling Coffee. Hasilnya berupa koefisien sebesar 0,361. Minus 0,361. Pada taraf nyata 5%, apakah kita tetap bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kebiasaan bermain game online dengan produktivitas kerja? Nah, ini ada 2 soal. Ya. Untuk yang pertama, untuk penyelesaian soal pertama, saya sarankan teman-teman membuat tabel dulu ya. Jadi tabel, teman-teman buat tabel dulu, baru dari situ teman-teman bisa mulai menghitung ya. Oke, ini saya copy dulu. Oke, pertanyaan pertama, persamaan regresinya ya, seperti apa? Oke, kita buat tabel dulu teman-teman. Saya buka file Excel biar teman-teman nggak terlalu susah. Oke, kita buka file Excel. Sebentar, saya mau screen share dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini jumlah perusahaan, volume saham. Oke, ada tahun ya. Kemudian jangan lupa nanti kita akan rubah ya istilah ini ya dengan X dan Y. Sebentar, saya lihat tadi pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresi Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah volume saham, Y-nya volume saham, dan X adalah jumlah perusahaan. Y volume saham, X jumlah perusahaan. Oke. Untuk tahunnya,
saya rubah menjadi notasi N saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada 6, maksudnya ada 6 data ya. Kemudian di sini jangan lupa simbolnya sigma untuk hasil penjumlahannya. Oke. Nah, teman-teman tinggal buatkan tabelnya. Tabelnya seperti apa? Jadi bisa buat tabel X kuadrat. Kemudian di sini Y kuadrat. Kemudian di sini tabel XY ya. Ini karena formatnya di Excel mewajibkan kalau koma itu titik, maka kita ubah dulu. 0,28 kita rubah, 10,57 pun kita rubah, 29,4 kita rubah, 76,47 kita rubah, 90,5. Oke, nah sudah, kita kuadratkan. Jadi seperti ini. Nah, kita tinggal tarik aja ya ke bawah. Untuk Y kuadrat. Oke, kita tinggal tarik aja ke bawah. XY berarti perkalian antara X dan Y. Y. Nah, kalau sudah gini tinggal kita jumlahkan ya. Kita cari sigmanya. Nah, teman-teman boleh menggunakan Excel untuk pengecekan ya. Benar apa salah gitu ya. Ini sudah benar. Kita buat bordernya. Sudah ya. Kita samain lah. Kali ini. Oke. Nah, teman-teman sudah dapat ini nilainya. Nah, kita buat aja. Oke. Nah, setelah didapat nilainya ini, teman-teman bisa menggunakan rumus untuk mencari persamaan Y sama dengan AX plus B ya. Sebentar, saya coba buka rumusnya. Jadi tinggal kita copy paste aja. Y sama dengan AX plus B. Oke, teman-teman nanti pakai rumus ini. Oh, sorry, notasinya maunya apa? AX plus B ya, maaf. Oke, nanti kita ikuti aja ya. Jangan sampai terbalik nih, kalau dengan seperti ini ya. Oke, sebentar. Terus apa lagi? Oke, kita copy dulu. Rumusnya seperti ini. Berarti ini coba salah ketik saya. Ini lagi. Salah ketik. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Oke. Maka untuk nilai B, koefisien gitu ya. Koefisien A sama dengan, berarti kan kita tinggal masukkan nih angkanya. Koefisien A itu berarti sigma Y
sama dengan dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X. Oh, sorry, nanti itu B maksudnya. X dikali sigma XY. Oke. Ini saya tutup dulu. Terus dibagi. Jumlah datanya ada 6 ya. 6 dikali sigma XI kuadrat. Dikurang. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, kita bisa langsung enter. Nah, nilai B-nya adalah minus 220. Oke. Kemudian nilai A-nya itu bisa cari. Sama dengan 6 karena jumlah datanya n kali sigma xy kali ini dikurang sigma x kali sigma y dibagi 6 sigma x kuadrat dikurang sigma x dikuadratkan 0,75. Oke. Maka nanti persamaannya adalah persamaan regresinya Y sama dengan A-nya itu adalah 0,75 X ditambah B-nya adalah minus 220,686. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang nomor A sudah terjawab ya, teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan bantuan Excel, rumus Excel ya. Tinggal teman-teman seleksi ini, terus insert, kita cek. Kemudian ada chart-nya. Oke, pakai itu boleh. Ya, nanti tinggal coba di sini. Seleksi, kita trend line. Set intercept H. Ya benar ya. Nah, ya square-nya ada. Oke, berarti benar. Kita udah cek. Oke, teman-teman ini sudah benar. Berarti nilainya kita udah benar sesuai dengan Excel juga. Oke. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Ini boleh teman-teman copy ya. Bentar. Oke, seperti ini. Teman-teman copy jawaban. Kita jawab, pakai jawab. Titik 2. Seperti ini. Oke. Ujilah koefisien regresi apakah berpengaruh nyata atau tidak pada taraf 5%.
Oke, yang B ya. Tadi yang A. Jawab yang A sudah. Pengujian koefisien regresi. Bentar, sorry, saya belum share ya. Oh, sorry, maaf. Ya. Jadi pengujian koefisien regresi pada taraf nyata 5%. Atau ya 5% ya. Oke, pengujian koefisien regresi teman-teman bisa menggunakan rumus sebentar. Saya coba sharing ya. Tunggu. Ya. Oke. Teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Sorry, maaf. Ya, rumus ini ya boleh. Oke, sama dengan ini kita cari T hitung. T hitung sama dengan R akar N minus 2 dibagi 1 akar 1 kurang R kuadrat. Maka nilai T hitung kita tadi berapa tuh? R square-nya belum ketahuan ya? Oh iya ya, R square-nya belum ya. Oke, kita hitung R square dulu ya. Oke, maaf. Oke, R square menggunakan rumus, maksudnya koefisien korelasi. Kita akan gunakan rumus, ini saya lihat dulu. Cari koefisien korelasi dulu ya. R dengan menggunakan rumus ini. Sorry, maaf. Ya. Rumusnya adalah R sama dengan N kali sigma XY dan seterusnya gitu ya. Maka R di sini nilai R N itu adalah 6 kali sigma XY-nya tadi berapa itu? Sigma ya 8075. 80745,4. 4 kurang sigma X 0 kali sigma Y 216, gitu ya. Oke. Anggaplah ini dibagi ya. Karena kalau bikin rumus lagi agak panjang. Nah, kemudian di sini N-nya 6 dikali sigma X kuadrat 703 272 itu dikurang sigma X yang dikuadratkan gitu ya. Sementara seperti ini dulu ya teman-teman ya, biar agak cepat. N-nya 6 sigma Y kuadrat 150 56 4
kurang sigma Y 216,01 dikuadratkan. Ini semua nanti kita pangkatkan setengah atau diakarkan, maksudnya gitu ya. Terus rumus agak lama, jadi saya langsung sini aja. Oke, ini sudah. Jadi nilai R-nya berapa? Hitung ya. Coba kita hitung pelan-pelan. Jadi 6 ya. 6 dikali 80745 dikurang 2040 dikali 216,01. Berapa hasilnya? 43812 ya. 43812. Oke. Saya kemudian tentunya lagi ya, saya buat seperti itu aja teman-teman ya. Dibagi maksudnya ya. Saya mohon maaf ini kalau notasinya harusnya sih saya buat apa namanya penulisan matematika yang lebih layak lah. Oke, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin ada yang nonton ini kok nulisnya begini. Harusnya jangan seperti itu ya. Yang dicontoh. Oke, kita selesaikan persamaan dulu yang satu ini. Ini kan ada dua ya. Ini dulu. Saat ini selesaikan yang ini, habis itu selesaikan yang ini. Baru nanti diakarkan. Saya kasih merah. Ya. Oke. 6 dikali 703.272 kurang 2040 yang dikuadratkan. 58032. 58032. Oke. Kemudian satunya lagi 6 kali 15056 kurang sigma Y yang dikuadratkan. 43677,11. 43677,11. Diakarkan ya teman-teman ya. Jadi nilai R 3.812 dibagi 58032 dikali 43677,1 ini dia yang diakarkan ya. Jadi adalah 50345 50345,51. Kan nilai R-nya sama dengan 3812 dibagi 50345,1 sama dengan 0,87. 0,870227. Seperti itu ya. Nilai koefisien korelasinya. Nah, baru kita akan mencari nilai T hitung dengan menggunakan rumus T tadi. Rumus T-nya adalah rumus T. Oke. Kita copy paste dulu rumusnya biar teman-teman tahu. Oke, ini rumusnya. T hitung. Maka T hitung di sini R-nya adalah yang tadi ya, 0,87. T hitungnya
Bisa langsung ditulis saja ya. 0, sorry, di sini ada N. N maksudnya banyaknya data ya teman-teman. Jadi ada 6. Jadi R-nya itu 0,87 dikali N-nya 6 dikurang 2 pangkat setengah dibagi, maaf ini tulisannya begini, cepat aja ya, 1 dikurang 6 kuadrat. Sorry, 1 dikurang R. 0,87 yang sudah dikuadratkan. Tutup kurung, ini pangkat setengah. Nah, seperti itu. Maka, kita hitung sama dengan 0,87 dikali dengan 6 kurang 2, 44 akar 2. Ya 2. Ya. Nah, ini 0,87 dikuadratkan. Jadi kita cari hitung dulu sebentar. 1 dikurang 0,87 dikuadratkan. Itu hasilnya 0,242. 0,242,706. Kalau pangkat setengah, jadi berapa? Coba kita hitung lagi. Kali 2. 0,87027 gitu ya. Kali 2. 1,74. 0,740453. Nah, ini 0,242706 diakarkan SQRRT 0,49 2652. Kita hitung. Hitungnya adalah 1,74 bagi 0,49 ya. 3,53. 3,53 2828. Ya, kalau udah seperti itu teman-teman udah benar jawabannya nih. Oke. Sebentar, ini masih belum selesai. Oke, selanjutnya apa nih? Oh, taraf nyatanya. Oke. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya kita rumuskan hipotesis. Ya. Sebelumnya rumus hipotesis juga bisa di depan sih. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Di depan aja ya. Sorry, mohon maaf tadi ada yang lewat. Rumusan hipotesis dulu. Nah, perumusan hipotesisnya apa? Jadi, hipotesis yang diuji adalah apa tadi? Katanya hubungan yang bersifat nyata atau tidak, kan gitu ya. Nyata atau tidak. Maka, kalau dia itu saya bisa tulis H0-nya itu adalah H0,2, anggaplah P ya. P-nya sama dengan 0 itu maksudnya tidak nyata. Kalau HA atau hipotesis alternatif ya. P tidak sama dengan 0. Nah, gitu aja teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan tes ya. Jadi tadi teman-teman tahu di sini taraf nyata yang dipakai berapa? 5%.
Ya. Taraf nyata atau alfanya adalah 5%. Atau 0,05 ya. Atau 5% lah. Terus tadi teman-teman lihat derajat bebasnya atau degrees of freedom sama dengan N dikurang K. Ini tadi 6 variabel, jumlah variabelnya itu 2, X dan Y-nya. Jadi sama dengan 4. Terus apalagi yang ditanya? Sorry. Oke. Jadi sama. Oh. Oke. Taraf nyatanya kan 0,05 karena ini uji dua arah. Nah, nanti alfanya dibagi 2 ya. Bagi 2 0,025. Oke. Gimana kalau gitu nilai T tabel ya. Sorry. T tabel dengan kondisi 0, alfanya 0,025 dan DF-nya itu adalah 4 sama dengan, coba kita cek ya, 0,025 DF-nya 4. Kita sambil cek di tabel distribusi T ya. Oke, saya sharing ke teman-teman nanti. Saya stop share dulu. Biar saya bisa sharing ke Oke, saya share screen saya. Teman-teman bisa lihat? Oke, ini tabel distribusi T tadi karena alfanya tadi dibagi 2 0,025, DF-nya degrees of freedom-nya di 4, berarti ya nilai T tabel 2,77645. 2,77645 ya. Itu ya. Oke, saya stop share dulu. Balik lagi ke tadi. 2,776. Oke, 2,776. Nah, kita akan bandingkan dengan T hitung. Kita bandingkan dengan T hitung. Sebentar. Kita bandingkan dengan T hitung di sini. Kita lihat. Nilai interpretasi ya. Nilai T hitung besar pada nilai T tabel ya. Di mana nilai T tabel tadi berapa? 2,776, T hitungnya adalah 3,533 lah ya. Artinya hipotesis 0 ditolak.
hipotesis alternatif diterima. Seperti itu. Kemudian juga kalau dari nilainya ya, kalau dari menurut gambar sih kita bisa gambarkan seperti ini. Ya. Jadi lokasi di 2,776 itu di sini, sedangkan yang 3,53 di sini. Ya. Terus tulis seperti ini. 3,533, terus kemudian 2,776. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kalau digambar, terus lagi, jadi soalnya tadi apa? Nah, yang terakhir itu apa? C ya. Berilah penjelasan makna persamaan di atas. Oh, oke. Jadi makna persamaan di atas itu adalah dari soal A kan kita sudah dapatkan ya. Jadi pada soal A kita sudah mendapatkan samaan regresi Y sama dengan apa tadi? 0,75 dikurang 220. 0,775 X kurang 220, berapa tadi? 686. Oke. Gimana jika bertambah perusahaan sekuritas, dalam hal ini adalah X-nya ya. Sorry. Bisa diketik. Jika bertambah perusahaan sekuritas, maka volume saham bertambah. Dan vice versa ya, maksudnya sebaliknya. Oke. Kemudian lihat pada soal B. Ternyata koefisien nilai hitung lebih besar pada T-tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Seperti itu aja. Apalah, kayak gini aja udah bener ya. Seperti itu teman-teman cara jawabnya ya. Kira-kira seperti itu yang pertama tuh yang nomor 1 ya. Jadi kalau ditanya pemerintah yakin nggak semakin banyak perusahaan? Iya. Ya, pada taraf nyata 5%, dugaan pemerintah benar seperti itu. Oke, kemudian yang nomor 2, ada dugaan sementara bahwa produktivitas kerja dengan kebiasaan bermain game online negatif. Oke, koefisien korelasi 0,361. Kita warnai dulu.
Kuncinya jumlah sampel sebanyak 30. Taraf nyata 5%. Seperti itu ya. Oke. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kebiasaan bermain game online dengan produktivitas kerja? Oke, kita jawab. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu dulu keyword-keywordnya ya. Keywordnya apa tadi? N jumlah sampel sama dengan 30. Nilai R berapa? Minus 0,361. Nilai alfa 0,05. Oke, itu nilai DF, degrees of freedom-nya, derajat kebebasan N dikurang K. 930 dikurang K-nya itu 2. Ya, karena ada apa namanya? Antara bermain game online dengan produktivitas itu 2 variabel. Ya. Jadi 30 kurang 2 sama dengan 28. Oke. Berarti kalau gitu nilai taraf nyata, nilai T tabel. Oke, jangan lupa kita pakai pendekatan perumusan hipotesis dulu ya. 0 alternatif P tidak sama dengan 0. Ini maknanya sebenarnya ada dugaan bahwa hubungan. Oke. Produktivitas dipengaruhi oleh kebiasaan game. Bahasanya gini aja deh. Kebiasaan bermain game online berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Dah gitu aja ya. Ini kebiasaan bermain game online. Oh sorry, yang atas saya ubah kata-katanya. Salah itu. Tidak berpengaruh, ada kata-kata tidaknya ya. Seperti itu ya teman-teman maknanya. Oke, kita lanjut. Berarti di sini pengujiannya 2 arah ya. Uji 2 arah. Berarti alfa nanti dibagi 2 ya. Nilai T tabel. Alfanya bagi 2 ya teman-teman, jangan lupa. Jadi 0,05 dibagi 2 dengan DF-nya 28. Ya, T tabel 0,025 titik 28. Nilainya sama dengan T tabel. Nanti teman-teman coba lihat juga T tabelnya. Kalau DF-nya 28, posisi 0,025 sebentar sampai 2,048 nanti boleh teman-teman cari ya 2,048. Oke, lanjutnya apa? Oke, yang ditanyain apakah kita dapat menyimpulkan? Oke, berarti kita menghitung nilai T dulu ya. Nilai uji T rumusnya sama yang kayak tadi ya. Ini. Nah, oke.
hitung dengan R-nya tadi minus 0,361 dikali N-nya tadi 30 dikurang 2, 28. Dan 28 pangkat setengah ya. Langsung aja, sorry. 1 dikurang minus 0,361 yang dikuadratkan. Ini dipangkatkan setengah. Kita hitung kalkulator ya. Bisa. Kita hitungnya minus akar 28 berapa ya? Sebentar ya. 5,29 dikalikan 0,361. Ini kali 1,91 atasnya minus 1,91. Tadi mana hitungan saya? 5,29. Boleh pakai kalkulator ya. Oke, nanti aja kita hitung ya bareng-bareng. Oke. Kemudian sebentar ya. 1 dikurang R kuadrat itu hasilnya 1 dikurang 0,1 yang sudah dikuadratkan. Oh iya, sorry. 0,869. 0,869679 pangkat setengah. Oke, itu minus 1,910232. Bentar ya. Ini diakarkan yang 0,86 0,932 566. Ya, nilai T hitungnya 1,91 tadi yang minus dibagi 2,048 minus 2,048. Oke, kita coba bandingkan ya. 2,048. Jadi kita lihat karena ini dua sisi, jadi teman-teman harus tahu ya. Ada syarat menerima H0 jika T hit jadi T tabel minus T tabel pada T hitung terletak antara ya, antara T tabel dengan T
Kemudian jika menolak H0 atau menerima, alternatif jika T hitung lebih besar pada tabel dalam bentuk positif, atau ada dua ya, atau T minus T hitung dia letaknya lebih besar, kurang dari itu ya. Nah, sekarang minus 2,048 ada di mana? 2,048 itu ada di mana? 362. Oke, yang satu lagi 2,048. Mungkin ini komanya harus dibanyakin. Ini tipis sekali ya. Tabel 4841. Oke. Wah, tipis sekali ya. Kalau di angka koma. Jadi ini kira-kira di mana? Ya, dia ada yang di dalam, dia menolak H. Berarti menerima H0. Karena T hitung dia jangan lupa. Dia terletak ya. Karena T hitungnya terletak di antara T tabel. Jadi kalau digambarkan ya, copy yang gambar yang ini, tipis banget sih. Dia itu ada posisi di 2, kan itu minus ya, minus 2,04841 ya. Ini 2,04841. Jadi sini nih. Minus 2,048361. 28362 Mas. Ini minus 2,04841. Besar mana? Ya kan? 362 dengan 0,4841. Nah, ini. Kira-kira gitu teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya seperti ini, kalau seperti ini berarti kan dia letaknya pada daerah penerimaan H0 ya. Jadi ditolak. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya langsung aja ya teman-teman. Kesimpulannya berarti hipotesis nolnya diterima. Berarti tadi hipotesis nol diterima berarti apa? Ada hubungannya enggak tuh? Berarti kebiasaan bermain game online tidak berpengaruh negatif terhadap produktivitas ya. Tuh. Ya, nanti dengan berbeda taraf, pendekatan taraf, nyatanya juga akan mempengaruhi kesimpulan. Ya,
seperti ditulis. Oke, paling itu teman-teman pembahasannya hari ini. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.